Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu reminiscere sore hari ini, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama, baik yang bersekutu di rumah Tuhan ini maupun di rumah masing-masing. Saya bacakan tertulis dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengar kata Abraham atau Abram bukan asing bagi kita. Tentu langsung terlintas dalam benak orang percaya. Orang percaya. Orang percaya yang memiliki iman teguh di tengah perjalanan hidupnya. Dalam nats ini disebut nama Abram, yang artinya Bapa yang terpuji, atau Bapakku dipuji, dimuliakan. Jadi dari kata Abram, personal, bahwa dia adalah Bapa yang terpuji. Selanjutnya, dalam penegasan ulang janji Tuhan kepada Abram, nama itu berubah menjadi Abraham. Dalam Kejadian 17 ayat 5 boleh kita baca itu. Abraham yang awalnya bermakna Bapa yang terpuji, menjadi Bapa dari banyak bangsa. Ada pergeseran, ada penetapan yang lebih luas di dalam dirinya. Ibu bapak saudara-saudara,
Abraham yang menjadi Abraham itu memiliki dinamika kehidupan. Dia bergumul ketika bersama orang tuanya di Ur Kasdim. Banyak orang yang menyembah bukan Tuhan. Dan kemudian Abraham pemberani itu sekaligus pernah mengalami kerisauan itu, merusak semua patung-patung yang ada di Ur Kasdim dan meninggalkan satu patung besar. Ketika ada orang bertanya, "Mengapa kamu rusak itu semua dan tinggal satu itu?" Karena patung itu tidak berguna. Loh, kenapa demikian? Ya tanyalah patung yang tinggal itu. Kalau patung yang tinggal itu sanggup memberi jawaban, berarti patung-patung itu layak disembah. Luar biasa Abraham. Oleh kejadian itu terpaksa dia harus berangkat meninggalkan tempat itu dan pergi bersama ayahnya, bersama Lot, anak dari saudaranya juga, menuju Haran, dan di sana mereka berdiam sejenak. Ibu bapak pasti tahu peristiwa yang dialami oleh Abraham saat kelaparan di Negeb. Dia harus membawa keluarganya ke Mesir. Dan dia merayu istrinya. Seorang percaya merayu istrinya untuk mengatakan ketika di Mesir, katakan bahwa kamu adalah adikku. Untuk apa? Supaya dia jangan dibunuh. Karena begitu cantiknya Faras, istri Abraham, Sarah itu. Dan di sana Tuhan memberi jalan keluar. Firaun di Mesir melakukan hal yang tidak baik, maka tula terjadi bagi dia dan seisi istana. Dan dalam rasa takut dia mengembalikan Sarah istri Abraham itu kepada Abraham. Itu peristiwa yang luar biasa. Ibu bapak juga tahu bagaimana Abraham harus menghadapi dua istri yang memiliki karakter berbeda. Sarah istri pertama itu dan Hagar yang awalnya adalah budak. Setelah Ismail lahir dan Ishak lahir, terjadi hal yang memang tidak dapat dihindari. Perseteruan antara dua istri menjadi perhatian dari seorang Abraham yang percaya itu. Dan sampai saat ini, ibu bapak saudara-saudara, berpengaruh sampai hidup kita sekarang. Itu bukan masalah biasa. Bagaimana Hagar yang memperanakkan Ismail menganggap dirinya lebih dari Sarah yang memperanakkan Ishak itu. Sebagai suami pasti memiliki pergumulan yang tidak kecil, ibu bapak saudara-saudara. Tapi ada hal-hal lain yang sangat kita cermati dari Abraham ketika dia berjalan ke beberapa tempat, ke More, ke Sikem, ke Betel, ke Mamre. Dia selalu membangun altar untuk memuliakan Tuhan. Di tengah suka duka perjalanan keluarga, di tengah pengalaman kelaparan dan kecukupan, dia tidak lupa mengingat Tuhan.
Dan juga ibu bapak pasti tahu bagaimana dia melindungi Lot ketika raja-raja menyerang Sodom. Dan bukan hanya itu, bagaimana dia bernegosiasi dengan Tuhan, tawar-menawar dalam doanya supaya Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Apa yang mau dikatakan? Abraham seorang percaya itu tidak menghendaki ada kematian. Dia sangat baik. Dia sangat merasakan perasaan orang. Tapi akhirnya memang Tuhan yang berkuasa. Sodom dan Gomora harus diluluhlantakkan. Itu hanya sebagian perjalanan Abraham, ibu bapak. Dan dalam perjalanan hidupnya, Tuhan sesuai dengan nats ini menunjukkan kasih-Nya bagi dia. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Abraham yang percaya, ternyata dalam nats ini dibuka, dia juga memiliki kerisauan sama seperti kita. Dia memiliki kegamangan. Dia memiliki kekhawatiran. Sama seperti ibu bapak saudara-saudara. Tapi satu hal dalam hidupnya, dia selalu bertanya kepada Tuhan, bukan ke hal lain. Dalam nats ini diawali, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Apa yang mau dibuka ibu bapak? Tuhan tahu perasaan Abraham. Tuhan tahu pergumulan Abraham. Tuhan tahu kerisauan Abraham. Dan ini juga menjadi khotbah bagi kita. Tuhan tahu kerisauanmu ibu bapak. Tuhan tahu kekhawatiranmu. Tuhan tahu ketakutanmu. Dan di ibadah ini Tuhan menemuimu seperti Abraham yang ditemui oleh Tuhan dalam penglihatannya. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak." Ibu bapak, ternyata hal berketurunan bukan hanya cita-cita orang Batak. Cita-cita orang Batak, Hagabeon, Hasangapon, Hamoraon. Setelah kekristenan datang, bagaimana Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon itu ada di dalam tuntunan Tuhan. Ini yang perlu. Dan dalam nats ini Abraham khawatir tentang hal berketurunan atau tidak. Berketurunan adalah salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Itu jelas sejak zaman penciptaan. Berketurunan bukan hanya keinginan manusia, tapi perintah Tuhan. Berketurunan juga berkat dari Tuhan. Sama seperti Tuhan menyatakan kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 1 ayat 26 itu, supaya memenuhi bumi, menata bumi dengan baik. Ternyata ini menjadi bagian dari pergumulan Abraham. Lalu dia mengatakan,
karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Coba kita bayangkan bagaimana Abraham yang sangat kaya raya itu, bagaimana Abraham yang sangat peduli kepada keluarganya, bagaimana Abraham yang sangat mengayomi kebersamaan di tengah perjalanan hidupnya. Bagaimana Abraham, pembela kehidupan itu, memiliki kerisauan. Dalam nats ini Tuhan memberi jawaban. Ayat 4 dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, ayat 5, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Luar biasa, ibu bapak, saudara-saudara, pernyataan itu kepada Abram, dan ternyata diulang kepada Abram di kemudian hari. Selama ini yang saya tahu, ketika mendengar janji Tuhan, hanya Sarah yang tertawa. Ternyata Abram juga pernah tertawa mendengar janji Tuhan, karena dia sudah hampir 100 tahun, istrinya 91 tahun. Di dalam Kejadian 17 ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17, Kejadian 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham juga pernah tertawa. Ternyata keadaan yang sama dilakukan oleh Sarah ketika 3 orang tamu yang tidak dikenal. Abraham menyambutnya dengan baik. Ternyata mereka adalah suruhan Tuhan dan memberikan janji kelahiran seorang putra. Maka dalam Kejadian 18 ayat 12 menanggapi janji Tuhan itu dikatakan demikian. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Coba. Orang yang beriman itu memiliki logika berpikir dari sudut biologis, dari sudut usia, dari sudut kehidupan. Tetapi Tuhan memberikan yang tidak mungkin
menjadi mungkin. Ibu bapak saudara-saudara, ini juga menjadi bagian harapan kita. Kalau ada di antara kita yang memiliki harapan yang sama seperti Abraham, katakanlah kepada Tuhan, jangan minta ke hal lain. Sekarang banyak kepintaran, banyak hal-hal yang diungkapkan oleh manusia, dan bukan tidak mungkin oleh anak-anak Tuhan sendiri mengatakan, kami sudah pergi ke orang pintar. Ini ternyata orang pintar itu bukan dokter, tetapi dukun. Ibu bapak saudara-saudara, di era modern masih ada yang melakukan itu. Pertanyaan sekarang bagi kita yang duduk di rumah Tuhan ini, bagi saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing beribadah secara live streaming, pertanyaan sekali lagi, jikalau kita belum memiliki, belum menerima harapan yang diberi, yang ada dalam hidup ini, pekerjaan, kenaikan pangkat, berketurunan, jodoh, kepada siapakah kita meminta pertolongan? Kepada siapakah kita memberitahukannya? Melalui nats ini, sekalipun mungkin ada keraguan, kebimbangan seperti Abraham dan Sarah itu, ibu bapak saudara, mari mengadulah kepada Tuhan. Belum menemukan pekerjaan? Mintalah dari Tuhan. Belum menemukan jodoh? Katakan kepada Tuhan. Belum memiliki keturunan? Serukan kepada Tuhan. Jangan ragu. Jangan ragu. Saya berani mengatakan ini ibu bapak, karena kami dulu juga 4 tahun lamanya baru menerima kasih karunia putri kami. Saya selalu mengatakan sama Inang, ini duduk dia di situ baju putih, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan pasti memberikan. Dan betul, Tuhan memberikannya. Sekalipun dia lahir setelah saya usia 37 tahun. Sekarang saya sudah 51, mau masuk. Dia udah SMP, sudah lebih tinggi dari saya. Kalau kita cermati anak-anak itu, betapa uniknya Tuhan memberikan kekasih hati kita itu, kebangkuan kita, anak dan cucu itu. Bagi yang belum memiliki anak, sekali lagi melalui nas ini, jangan ragu, jangan ragu, mintalah kepada Tuhan. Jangan minta kepada kekuatan atau dari kekuatan lain. Dan lihatlah hidupmu dituntun, disertai oleh Tuhan. Seperti Abraham yang percaya, dalam nats ini dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran yang dimaksud bukan dalam istilah ringan atau kebetulan. Kebetulan kamu ada, kebenaran kamu ada di sini. Tapi kebenaran yang dimaksud
adalah hasitongan, maknanya dalam, tidak dapat diganggu gugat. Imannya merupakan suatu hal yang patut diapresiasi, diberi tanggapan baik. Kita juga demikian, ibu bapak, saudara-saudara. Maka di minggu reminiscere, ketika dikatakan supaya Tuhan mengingat kebaikannya bagi kita, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu. Reminiscere, Tuhan mau mengingat itu, ibu bapak, saudara-saudara. Bawalah dalam doamu, bawalah dalam perjalananmu sore hari ini pulang dari gereja ini, bawalah ke tengah rumahmu. Tuhan tidak pernah melupakanmu, Dia mengingatmu. Mari kita bersyukur, Tuhan juga mengingat saya, mengingat gerejanya, mengingat saudara-saudara kita, keluarga kita, mengingat umatnya, mengingat bumi ciptaannya, dan mengingat segala cinta kasihnya di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Maka kita dalam ketenangan batin mengatakan, Tuhan, kuserahkan hidupku seperti topik minggu ini, berserah kepada rencana Tuhan. Biarkan Tuhan menuntun hidup ibu bapak, saudara-saudara. Buka hati, buka hati, buka hati. Tuhan mau bersamamu dan memberkatimu. Amin.